Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap Anda semuanya sehat dan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap bersemangat ya menjalani hari-hari. Walaupun sekarang sudah memasuki minggu kelima untuk perkuliahan online, saya harap Anda masih tetap bersemangat untuk menyelesaikan perkuliahan pada semester ini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu garis pengaruh. Materi ini sudah saya sampaikan 2 minggu yang lalu dalam bentuk modul. Saya harap Anda semua sudah membacanya. Mungkin ada yang sedikit kesulitan karena memang sih di kuliah mekanika ini kalau hanya diberikan modul-modul saja tanpa disertai dengan penjelasan, sebagian mahasiswa sulit untuk memahaminya. Saya sendiri untuk mekanika termasuk yang membutuhkan penjelasan. Oleh karena itulah saya membuat video penjelasan untuk materi garis pengaruh atau influence lain ini dengan harapan Anda akan lebih memahami materi yang saya sampaikan. Di akhir modul yang saya sampaikan minggu lalu, juga terdapat contoh-contoh soal. Cukup banyak contoh-contoh soal yang ada di sana. Ada 10 soal. Saya harapkan Anda sudah membacanya. Kalaupun nanti kesulitan, kita akan coba untuk menjelaskannya. Baik, kita review sedikit materi yang sudah Anda pelajari selama 1 tahun ini, selama 2 semester. Untuk mekanika teknik, Anda selama ini sudah menggunakan berbagai macam metode analisis, tapi untuk kasus yang sama, yaitu beban tetap atau beban yang tidak bergerak. Contohnya, ada yang dibebani oleh beban P, ada juga dengan beban atau beban terpusat ya. Ada juga yang berbentuk beban merata atau beban trapez beban segitiga. Nah, ada berbagai macam beban yang sudah Anda pelajari, tapi masih dengan kasus yang sama, yaitu dengan beban yang tidak bergerak. Nah, apa saja luaran dari hasil analisis Anda selama ini? Anda bisa menentukan gaya dalam, kemudian bisa menentukan gaya dalamnya berupa momen, lintang, normal, ya kan? Nah, juga bisa Anda dapatkan gaya dalam yang maksimum. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melakukan analisis untuk beban yang bergerak. Karena tidak selalu beban itu dia tetap. Kebanyakan beban yang bekerja pada struktur itu adalah dia bebannya bergerak. Nah, jika sebuah struktur mendapatkan beban yang bergerak di atasnya, maka variasi geser dan momennya itu dapat ditentukan. Dengan metode apa? Kita bisa gunakan yang namanya metode garis pengaruh. Nah, definisi dari diagram garis pengaruh ini adalah diagram yang menyajikan variasi dari reaksi, geser, atau momen pada sebuah titik tertentu dari struktur ketika sebuah beban terpusat melintas di atas struktur tersebut. Contohnya ini. Karena kita sekarang belajar struktur rangka, rangka ini kan biasanya digunakan untuk jembatan. Nah, jembatan itu kan selalu dilalui oleh kendaraan yang bergerak di atasnya. Bisa jadi kendaraannya berbentuk truk atau mobil-mobil lainnya. Dan bisa juga berbentuk beban manusia. Nah, oleh karena itu kita perlu menentukan berapakah besarnya beban maksimum yang mampu dipikul oleh jembatan ini. Nah, salah satu cara untuk menganalisis beban yang bergerak ini, itulah yang kita gunakan garis pengaruh. Nah, untuk konsep ini, begitu sebuah garis pengaruh digambarkan, maka lokasi dari beban hidup yang akan menyebabkan pengaruh terbesar pada struktur tersebut dapat ditemukan dengan mudah. Jadi yang pertama, kita harus tentukan lokasi. Lokasi yang bisa menyebabkan pengaruh terbesar dalam hal ini, apakah dia berupa momen maksimum, apakah dia di sini berupa geser maksimum, geser atau lintang maksimum. Itu bisa kita tentukan. Maka, oleh karena itulah, garis pengaruh ini sangat penting dalam mendesain struktur yang akan mengalami beban yang bergerak. Nah, perbedaan antara garis pengaruh dengan diagram gaya dalam biasa.
Garis pengaruh ini bisa menginformasikan pengaruh dari beban bergerak hanya pada satu titik tertentu ketika bebannya bergerak di sepanjang bentang. Sementara kalau untuk diagram gaya dalam biasa yang sudah Anda pelajari di perkuliahan statika dan perkuliahan mekanika teknik lainnya, itu akan menginformasikan pengaruh dari beban yang tidak bergerak di sepanjang bentang. Jadi ingat ya, bebannya adalah tidak bergerak di sepanjang bentang, sementara bebannya hanya berada di posisi tertentu. Oke. Sekarang kita akan lihat konsep dari garis pengaruh ini. Konsep dari garis pengaruh itu adalah kita memisalkan dia bebannya adalah berbentuk satu satuan. Jadi adalah bebannya satu satuan yang bergerak pada struktur sederhana. Kita misalkan lihat contoh balok AB, panjangnya adalah sebesar L. Dia akan dibebani oleh beban satu satuan, beban terpusat sebesar satu satuan di sini, dengan jarak sejauh jarak X dari titik A. Jadi X adalah posisi beban terhadap tumpuan kiri atau titik A. Maka jika dibebani oleh beban terpusat satu satuan ini, kita bisa menentukan berapakah besarnya gaya reaksi tumpuan di A, berapakah besarnya reaksi tumpuan di B. Nah, konsepnya adalah kita berikan beban satu satuan yang bergerak, pindah dari ujung A menuju ujung B. Nah, yang pertama, jika bebannya adalah beban satu satuan di titik P ini, di titik A maksudnya, maka jika Anda gunakan persamaan mekanika, akan timbul reaksi tumpuan RAV sebesar 1 dan RBV di titik B sebesar 0. Ya, ini sebenarnya konsep mekanika biasa ya, konsep statika biasa. Nah, jadi misalnya sigma momen di B sama dengan 0, RAV, ya kan? RAV dikali L sama dengan 1 dikali L. Maka RAV-nya sama dengan 1. Ini sebenarnya konsep mekanika biasa. Nah, kemudian jika kita pindahkan beban satu satuannya sebesar X sama dengan satu satuan juga dari titik A, maka akan Anda bisa dapatkan di sini RAV-nya sebesar 0,9 dan RBV-nya sama dengan 0,1. Ini juga dengan persamaan keseimbangan biasa. Nah, Anda masukkan di sini nilainya di tabel. Jika kita geser lagi, dia sejauh X sama dengan 2 meter dari titik A, maka Anda akan bisa dapatkan di sini RAV 0,8, RBV-nya sama dengan 0,2. Ini bisa Anda masukkan lagi ke sini. Dan demikian seterusnya. Anda masukkan satu persatu. X sama dengan 3, X sama dengan 4, X sama dengan 5, sama dengan 5, ini nilainya 0,5 dan 0,5. X sama dengan 6, X sama dengan 7, sampai dengan X sama dengan 10, yaitu berada di P-nya berada di titik B. Akan didapatkan nilai RAV-nya sama dengan 0 dan RBV-nya sama dengan 1. Nah, dari nilai yang sudah Anda dapatkan tadi, bisa dibuatkan gambarnya. Gambar nilai RAV dan RBV terhadap nilai jarak X-nya. Ini dia. Nah, ini bisa digambarkan garis pengaruh RAV-nya. Tadi didapatkan pada X sama dengan 0, nilainya adalah 1. X sama dengan 1, nilainya sama dengan 0,9. X sama dengan 2, 0,8. Dan X sama dengan 10, nilainya adalah 0. Bisa Anda gambarkan ini nilai gambar garis pengaruh RAV-nya. Di mana X sama dengan kedudukan bebannya berpindah-pindah, ya. X-nya dari 0 sampai dengan 10 dan Y-nya adalah nilai
RAV. Ini nilai RAV-nya. Dan dengan cara yang sama, Anda bisa gambarkan garis pengaruh RBV-nya untuk RBV dari A sampai dengan titik B. Ini adalah nilai RBV-nya, ini nilai X-nya. Gambarnya berbanding terbalik dengan gambar RAV tadi. Ini gambar RAV tadi, ini gambar RBV. Nah, secara umum, garis pengaruh reaksi tumpuan di A dan B itu dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan keseimbangan momen dan gaya vertikal. Nah, untuk gaya vertikal, kita bisa lihat di sini. Apa saja gaya-gaya vertikalnya? Gaya vertikalnya adalah RAV, RBV, dan min 1. Maka bisa kita gambarkan di sini sigma V sama dengan 0, sehingga didapatkan persamaannya RAV ditambah RBV sama dengan 1. Itu persamaan vertikal. Kemudian dengan persamaan keseimbangan momen, kita bisa dapatkan di sini, kita dapatkan sigma momen di B sama dengan 0, didapatkan nilainya RAV sama dengan 1 dikurang X per L. Ini dari mana datangnya? Kita ambil di sini. Sigma momen di B sama dengan 0. Apa-apa saja gayanya? RAV kali L dikurang 1 dikali L dikurang X sama dengan 0. Kemudian dimasukkan nilai RAV-nya, dipindah ruaskan. RAV sama dengan, jika kita uraikan ya, pindah ruas dia, L dikurang X per L. Maka RAV-nya sama dengan, kita sama-sama bagi dengan L, 1 dikurang X per L. Ini dia. 1 dikurang X per L. Nah, dengan cara yang sama, dengan persamaan keseimbangan, juga bisa kita dapatkan dengan menggunakan sigma momen di A sama dengan 0, maka juga kita bisa dapatkan RBV sama dengan X per L. Caranya sama. Sigma momen di A sama dengan 0, maka min RBV dikali L ditambah 1 dikali X, maka RBV-nya sama dengan X per L. Ini dia. Itu konsep dari garis pengaruh untuk reaksi tumpuan di A dan B. Nah, sampai di sini apakah bisa dipahami? Video saya terbatas, maksimumnya hanya 15 menit, maka akan saya pecah menjadi beberapa buah video. Untuk video yang pertama, penjelasannya sampai di sini. Untuk video yang berikutnya, saya akan menjelaskan nilai gaya dalam jika jika bebannya sudah berpindah-pindah. Jadi kita bisa tentukan pada suatu irisan tertentu berapakah nilai gaya dalamnya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan melalui WA saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.